Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini ya. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tentang Microsoft Excel. Kalau di video pertama yang lalu kita telah membahas perhitungan dasar di Microsoft Excel ya. Nah, kali ini kita akan latihan yang lebih sedikit kompleks ya, yaitu statistik dasar di Microsoft Excel ya. Nah, untuk latihan, untuk simulasi ya, kita nanti akan membuat tabel siswa seperti ini ya, tabel daftar nilai seperti ini. Ini hanya untuk latihan saja. Nanti kita akan menghitung jumlah nilai akhirnya berapa ya. Kemudian kita nanti akan menghitung rata-rata nilai akhirnya berapa. Dan kemudian kita juga nanti akan menghitung nilai harian ya yang ada di sini pangkat 3 ya. Nah, di sini kita nanti akan menghitung statistik dasar di Excel ya, yaitu ada jumlah total ya, kemudian nilai tertinggi, nilai terendah, nilai rata-rata, dan jumlah data ya. Oke, langsung aja kita buat tabel seperti ini ya. Kita buka Microsoft Excel-nya. Kemudian kita ketik satu per satu ya, judulnya statistik dasar saja di atas di sini. Kita ketik statistik dasar ya. Ini judulnya statistik dasar ya. Nah, tapi isinya daftar nilai tidak apa-apa ya. Kita ketik statistik dasar. Kemudian di bawahnya di sini ada nomor ya. Nomor begitu. Sebelahnya kita ketik nama siswa. Nama siswa ya. Nah, di sini kita akan membuat nilai ya. Nilai ini kan ada dua macam ya, nilai ujian dan nilai harian. Nah, nanti nilai ujiannya di bawahnya sini. Ujian, kemudian sebelahnya adalah harian. Nah, kita atur lebar kolomnya ya. Ini nomor sempit saja sekian, nggak apa-apa. Ini nama, ini nilai ya. Nah, ini nilai ini kan kita memerlukan dua kolom ya, untuk nilai ujian dan nilai harian. Berarti ini nilai kita gabung dengan sebelahnya, dengan sel sebelahnya. Caranya kita blok seperti ini ya. Kemudian kita klik merge and center ya. Nah, ini dua sel sudah gabung jadi satu ya. Nah, tentunya yang sebelahnya ini, karena ini kita memakai dua baris, yang sebelah untuk nomor dan nama siswa juga kita gabung jadi satu. Sel atas bawah ini kita gabung jadi satu. Mid and center gitu ya. Ini juga sama, mid and center gitu. Jadi ini sudah gabung ya. Nah, kemudian di sini ada nilai akhir ya. Nilai akhir. Kemudian sebelahnya adalah kita mau mencari nanti rata-rata misalkan ya. Terus kolom terakhir adalah nilai harian pangkat 3. Nilai harian pangkat 3. Ini hanya contoh saja ya untuk latihan. Nilai harian pangkat 3 gitu ya. Nah, tentunya untuk tiga kolom terakhir ini kita juga merge atau gabung jadi satu ya, atas bawahnya itu. Sel atas bawahnya kita gabung jadi satu. Nah, ini nanti kalau kita blok ya kan, kemudian kita pilih border, all border ya, kan sudah jadi. Kalau ada kolom yang kurang lebar, dilebarkan. Misalkan nilai akhir ya, lebarkan sedikit boleh. Ini rata-rata lebarkan sedikit boleh. Atau mau kita buat seragam ya, nomor sekian gitu ya. Untuk nama siswa, karena nama mungkin nanti agak lebar ya, kita atur ya. Kemudian untuk ujian, nilai harian, untuk nilai ya, ujian harian, nilai akhir sampai dengan nilai harian pangkat 3, kita mau buat lebar kolomnya itu sama semuanya, boleh ya. Caranya kita blok kolomnya saja. Jadi yang diklik nama kolomnya ya, kolom C ini sampai dengan kolom G. Kemudian klik kanan di salah satu kolom yang kita blok tadi, pilih kolom width. Misalkan kita ingin lebar kolomnya semuanya adalah 10 ya. Nah, ini kan sudah seragam 10 semuanya begitu. Terus kita atur ini juga biar rapi ya, kita tengahkan seperti ini gitu. Jadi ya. Nah, terus ada kolom terakhir ini, nilai harian kok nggak tampak semuanya ya. Ini kita bisa atur, klik sini, kemudian kita pilih wrap text ya. Nah, ini kan jadi kelihatan ya. Jadi kalau ada tulisan di sel Excel kok tidak muncul atau
atau apa bablas terus ya, jadi satu baris tapi tersembunyi tidak keluar, kita klik saja wrap text. Jadi otomatis nanti kalau lebar kolomnya tidak cukup, maka teksnya otomatis di bawahnya gitu ya. Gitu. Nah berikutnya ini boleh kita warnai ya biar jelas gitu, kuning misalkan boleh. Terus bawahnya kita mau buat tabel ya, isinya gitu. Untuk nomornya 1 sampai 10 ya, kita ketik 1 dan 2 dulu. 1 dan 2 kita blok, arahkan sini, kita klik, tahan, tarik ke bawah sampai nomor 10 misalkan, karena nanti data yang akan kita isikan 10. Kalau misalkan jumlah siswanya ada 30 atau berapa ya, kita tarik saja sampai bawah begitu ya. Ya misalkan ditambahkan ya sampai 15 lah itu misalkan. Nah nanti boleh langsung ini kita buat, kita atur bordernya dulu boleh ya. Jadi untuk isi tabelnya dari nomor 1 sampai nomor 15, kemudian geser ke kanan sampai dengan nilai harian itu ya. Kemudian kita klik bagian all border ya. Itu kan jadi ada garisnya gitu ya. Kemudian kita isikan data siswa dan nilainya ya, kita isikan misalkan nomor 1 Sinta ya. Sinta sudah selesai ini ya. Nah ini nomor 11 sampai 15 enggak ada ya, kita buang saja nggak apa-apa. Nah untuk membuang yang tidak diperlukan ini, kita boleh juga ini diklik di bagian baris nomor berapa ya. Ini kan baris 15 sampai baris 19 mau kita buang karena tidak diperlukan. Caranya klik saja di baris 15, tahan sampai ke bawah ya kan, sampai 19, kemudian diklik kanan, kemudian pilih delete ya, maka otomatis kehapus, hilang ya, begitu, tidak masalah. Dan di bawahnya nanti di sini kita akan membuat membuat tempat baris ya kan, ya untuk perhitungan statistiknya, jumlah, nilai tertinggi, terendah, rata-rata ya, seperti tabel contoh sini ya. 5 baris, 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 baris ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ini kita beri border boleh ya, kita beri all border ya, kita beri warna biar nanti jelas ya. Nah tapi ada beberapa kolom yang harus kita gabung jadi satu, yaitu kolom A sampai dengan kolom D kita gabung jadi satu untuk bagian yang warna kuning ini untuk statistik. Diklik sini, kemudian kita klik match and center. Nah kemudian karena bawahnya juga sama, ini boleh juga kita copy ke bawah ya. Nah kan sudah jadi semuanya ini. Kemudian teksnya kita tuliskan di sini. Ini bisa kita buat rata kanan ya, biar jelas begitu ya. Nah sekarang, untuk judul boleh kita besarkan ya, biar gampang. Ini boleh juga kita tengahkan ya. Untuk membuat judul tabel biasanya kan ada di tengah, maka judulnya kan kita tulis di kolom A ya, berarti mulai dari kolom A kita blok sampai dengan kolom G ya, atau tabel terakhir. Kemudian kita klik mid and center, sama ya, ini sudah jadi tengah begitu. Jadi untuk ketentuan soalnya saya letakkan di sini biar memudahkan ya. Nah, untuk nilai akhir itu adalah 2 kali nilai ujian plus nilai harian. Jadi di sini 2 kali nilai ujian plus 1 nilai harian ya. Caranya sama dengan 2 ya. Kita ketik aja 2 karena ini 2 kali. 2 kali itu tanda asterik ya. 2 kali nilai ujian terus ditambah nilai harian. Jadi nanti akan ketemu seharusnya adalah 2 kali 70 ditambah nilai harian. Ketemunya adalah 200. Betul ya? 70 kali 2 kan 140 tambah 60 ketemunya 200. Benar ya? Nah, untuk nilai akhir yang lain, untuk siswa-siswa yang lain itu bisa kita copy ya dari formula yang sudah kita hitung di sini. Caranya aktifkan saja selnya, kemudian arahkan di pojok kanan sini ya, sampai muncul plus kecil, klik tahan tarik ke bawah. Nah, ketemu semuanya ya. Jadi untuk nilai akhir semua siswa sudah ketemu ya. Sekarang kita mau mencari nilai rata-rata. Untuk mencari nilai rata-rata di sini ada ketentuan ya. Jadi ini belum menggunakan statistik ya, cuma
perhitungan biasa ya. Untuk rata-rata, ketentuan soalnya adalah jumlah nilai dibagi 3. Jadi jumlah nilai yang ada ini dibagi 3, yaitu kita hitung ya, sama dengan jumlah nilai yang sudah kita cari tadi, yaitu E5 dibagi 3. Bagi 3. Ketemunya adalah sekian ya. Sudah ketemu ini. Siswa berikutnya sama ya, kita copy saja. Nah, ketemu semuanya. Nanti untuk pecahan ini kan nilainya adalah tidak bulat ya, pecahan. Kita bisa sederhanakan. Misalkan kita ingin satu angka di belakang koma ya, kita atur saja sini ya, decrease decimal place. Nah, satu angka di belakang koma. Sudah ketemu ya. Nah, sekarang kita mau mencari nilai harian di pangkat 3 ya. Nilai harian ini pangkat 3, hasilnya berapa gitu ya. Ini fungsinya buat apa sih? Ya nggak apa-apa, nggak buat, hanya untuk latihan saja ya. Nah, sama dengan nilai harian ini D5 ya, pangkat 3. Pangkat tuh kemarin pakai apa? Pakai simbol ya, pakai menggunakan shift 6 ya. Nah, simbol seperti itu ya, gitu. Pangkat 3. Berarti nilai harian pangkat 3. Nah, ketemu ya. Nah, yang lainnya bawahnya sama, kita copy saja. Nah, ketemu semuanya. Nah, berikutnya kita akan menghitung statistik dasarnya di bawahnya ya. Nah, di sini pertama kita akan menghitung jumlah total ya, jumlah ya. Contohnya misalkan ini nilai akhir semuanya itu kalau di total jumlahnya berapa di sini ya. Nah, untuk menghitung data ya, angka ya dalam satu deret data, deret ini kita hitung semuanya menggunakan rumus sum ya. Caranya boleh kita ketik manual sama dengan terus kita ketik sum ya, kemudian kurung buka, terus kita klik area yang akan kita hitung, ring yang akan kita hitung ini ya. Jadi dari E5 sampai E14 contohnya, kemudian kita tutup kurung, kemudian enter. Nah, ketemu semuanya ya, seperti itu. Ini tidak ada. Kemudian kita akan mencari nilai tertinggi dari data ring ini ya. Jadi semua siswa ini nilai yang paling tinggi adalah berapa gitu ya. Caranya untuk mencari nilai yang tertinggi dari deret data ya, sama dengan max, max, maksimal ya, dari kata maksimal, max, kemudian diklik dari atas sampai bawah, dari siswa pertama sampai siswa ke-10 ya, tutup kurung, enter. Nah, kita lihat di sini nilai yang paling tinggi adalah 240, betul ya. Nah, berikutnya di bawahnya di sini kita akan mencari nilai terendah. Sama dengan, caranya adalah sama dengan untuk mencari nilai terendah kita pakai rumus min ya, min dari kata minimal. Sama dengan min kurung buka, lalu kita blok area yang akan kita hitung, kemudian tutup kurung, enter. Sudah ketemu ya. Kemudian untuk mencari rata-rata, rata-rata itu menggunakan rumus average, average atau average ya. Sama dengan kita ketik average ya. Nah, ini ada otomatis ya, kita bisa klik di sini. Kemudian sudah otomatis kurung bukanya juga ya. Kemudian areanya kita klik, kita blok ya, tutup kurung, enter. Average sudah ketemu, rata-rata ya. Ini rata-rata. Nah, berikutnya adalah jumlah data. Jumlah data itu adalah misalkan di sini ada data 10 siswa ya. Kita mau lihat di sini yang sudah ada isinya itu berapa data itu ya. Nah, caranya adalah menggunakan count ya, count number. Rumus count number sama dengan kita ketik count number. Count, kemudian klik di sini sampai sini ya. Kurung tutup ya. Kemudian kita ketik enter. Nah, jumlah datanya adalah 10 ya. Ini karena yang sudah kita input di sini, nilai akhir yang sudah kita proses adalah 10. Misalkan ada salah satu atau beberapa yang kosong, maka nanti data ini akan berkurang. Contoh misalkan ini ada 2 yang kita hapus lah gitu misalkan. Kan ini 02 ya. Otomatis ini untuk jumlah datanya adalah 8 ya gitu. Kalau sudah terisi semuanya 10. Begitu ya. Ini fungsi jumlah data. Nah, sebenarnya untuk menghitung jumlah total, tertinggi, terendah, rata-rata itu tidak harus ngetik manual. Kita bisa menggunakan menu formula yang di atas di sini ya. Nah, kita praktekkan ya. Berarti ini kita buang dulu. Untuk jumlah total, kita klik di sini ya. Kemudian kita klik auto sum di sini. Ini sum. Sum itu kan jumlah total ya. Klik itu. Kalau areanya sudah pas, ini kan sudah otomatis jadi rumusnya. Langsung enter. Untuk nilai tertinggi ya, kita klik auto sum di sini.
tertinggi tadi max ya. Nah, kita klik max. Nah, untuk areanya kita sesuaikan. Ini kan untuk sel jumlah ini ikut kehitung ya, berarti areanya kurang tepat. Kita ulangi untuk memilih areanya ya. Kalau sudah betul kita klik enter, kita tekan enter ya. Untuk nilai terendah ya, untuk nilai terendah sama, kita klik di sini auto zoom, pilih min ya. Kemudian areanya kita betulkan ya. Nah, kalau sudah betul kita enter. Untuk nilai rata-rata ya, rata-rata nilai kita menggunakan average ya. Di auto zoom ini juga ada average. Nah, ini kita klik average ya. Kalau areanya belum pas kita sesuaikan, kemudian enter. Jumlah data juga sama. Di sini juga ada pilihan count number ya. Kita pilih count number, klik begitu ya. Areanya juga belum pas ya, kita paskan. Kemudian enter. Sudah ketemu semuanya ya. Nah, terus untuk di sebelahnya ini ada yang otomatis terhitung ya. Nah, untuk sebelahnya ini kan sama ya. Untuk rata-rata dan nilai harian pangkat 3, kita juga mau menghitung jumlah tertinggi, terendah, rata-rata dan jumlah datanya ya. Karena di kolom ini sudah kehitung, kolom berikutnya itu polanya sama, kita bisa mengcopy ya. Kita copy aja. Copy-nya langsung juga boleh ya. Kita klik ini, blok semuanya. Lalu arahkan di pojok kanan bawah ini, klik, tahan, tarik ke kanan. Nah, maka secara otomatis ini sudah kehitung semuanya ya. Itu. Mungkin untuk pecahannya ini belum diatur ya. Kita bisa atur ya. Misalnya untuk rata-rata ini, rata-rata mau kita atur jumlah decimal place-nya kita atur 2 ya, seperti di atasnya boleh gitu ya. Nah, ini 1 malah ya, 2 misalkan ya. Nah, ini sudah jadi semuanya. Sudah jadi semuanya ya. Nah, sekian tutorial kali ini ya tentang statistik dasar, yaitu jumlah total, tertinggi, terendah, rata-rata, dan jumlah data. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.